Assalamualaikum, selamat pagi adik-adik. Materi kali ini kita melanjutkan dari materi kemarin tentang mikropropagasi, tapi kali ini kita materinya adalah tentang organogenesis dan embryosomatik atau somatic embryogenesis ya. Organogenesis itu lebih ke pembentukan organ, dalam ini mungkin organ batang, organ tunas. Tapi kalau embryosomatik ini pembentukan embrio. Tentunya kalian harus bisa membedakan apa itu pembentukan organ, apa itu pembentukan embrio. Pasti sudah tahu kan embrio itu apa kan? Ada embrio itu ada calon pucuk dan juga pada bagian pangkal itu ada calon akar. Nah, ada dua titik tumbuh ya, tumbuh untuk tunas, tumbuh untuk akar. Tapi kalau hanya organogenesis itu hanya pembentukan organ-organ, bisa berupa organ tunas dengan daunnya tanpa ada titik tumbuh untuk akar. Yang beda kan gini, biasanya kalau kita hanya membentukkan organ, kita perbanyak, istilahnya seperti semacam stek, tidak ada akar tunggang. Tapi kalau kita memperbanyak dengan metode embryosomatik, tentunya kita akan mendapatkan akar tunggang karena kita membentuk embrio ya. Kita harus bisa membedakan ya. Oke, organogenesis yaitu proses pembentukan dan penumbuhan tunas dari jaringan meristematik ya. Bisa secara langsung atau tidak langsung. Tidak langsung itu melalui kalus. Nah, kemudian embryosomatik atau somatic embryogenesis itu lebih ke pembentukan embrio. Tadi kita sudah jelaskan perbedaannya, pembentukan organ, pembentukan embrio. Nah, embryosomatik pun ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Sama, yang tidak langsung itu melalui pengkalusan terlebih dahulu, pembentukan kalus. Nah, yang putih-putih ini bukan kalus ya, putih-putih ini merupakan calon-calon embrio ya. Kalau yang seperti ini kita mengetahui bahwa ini segumpalan sel yang tidak terdiferensiasi, yang belum terdiferensiasi atau kalus, bukan berarti embrio. Tapi kalau sudah dengan ciri-ciri seperti ini, membentuk globular-globular yang kemudian membentuk embrio, ini sudah menjadikan pembentukan embryosomatik. Oke, organogenesis ini merupakan proses pembentukan dan perkembangan jaringan dari sel atau dari kalus menjadi tunas adventif atau menjadi akar kan, organ akar. Tunas tentunya ada batang, ada daunnya. Dan ketika sudah tumbuh tunas-tunas banyak, pembentukan organ, dalam mikropropagasi, tunas-tunas kecil ini akan dijadikan bahan tanam untuk dikultur ulang atau disubkulturkan menjadi bahan untuk bibit planlet ya. Kita bayangkan misalnya ini satu potong daun ukuran 1 cm persegi, 1 cm persegi, kecil ya, 1 atau 1 sampai 2 cm persegi. Dalam waktu beberapa bulan, tergantung dari formulasi hormon dan medianya, ini akan banyak tumbuh tunas-tunas mikro, organ-organ baru. Nah, organ-organ baru ini nantinya akan menjadi bibit-bibit baru. Nah, ini salah satu konsep mikropropagasi dengan pembentukan organ, yaitu melalui organogenesis. Nah, hormon yang paling berperan dalam organogenesis yang pertama itu adalah sitokinin. Sitokinin itu lebih memacu ke pertumbuhan tunas ya. Kemudian auksin lebih memacu ke pembentukan akar. Nah, tapi dalam prakteknya, dalam penggunaannya, sitokinin dan auksin ini sering digunakan bersama-sama. Tapi misalnya gini, nanti kita akan bahas di slide berikutnya bagaimana perimbangan antara auksin dan sitokinin terhadap arah kultur yang kita harapkan. Nanti akan kita bahas. Nah, ini pertumbuhan tunas-tunas adventif ya. Ketika di stek atau di subkulturkan tunasnya, dia akan menjadi bibit. Nah, ini ya.
organogenesis. Keberhasilan organogenesis ini ditentukan oleh yang pertama genotip, ya, karena memang ada beberapa eksplan yang sangat sulit untuk dikulturkan. Ya mungkin ini karena belum cocoknya formulasi, tapi secara genotip ini mempengaruhi. Kemudian jenis eksplannya. Nah, jenis eksplan ini juga mempengaruhi pembentukan organ. Bisa jadi dari daun atau dari tunas, ya. Kemudian yang paling utama adalah komposisi media, atau yang lebih spesifik lagi adalah penggunaan zat pengatur tumbuh dan konsentrasinya. Ini sangat menentukan keberhasilan organogenesis, ya, keberhasilan pembentukan organ. Nah, genotip ini terkait bagaimana proses pembelahan sel. Jenis eksplan ini tiap tanaman berbeda, tapi yang paling penting ini yang eksplan yang bagus untuk digunakan itu eksplan yang memiliki jaringan meristem dan eksplan dari jaringan yang masih muda. Kemudian penggunaan zat pengatur tumbuh juga mempengaruhi arah tumbuh dari eksplan. Nah, ini rasio konsentrasi auksin dan sitokinin dalam memacu organogenesis, ya. Nah, arah kultur yang kita harapkan biasanya kalau misalnya kita arah mikro propagasi, yaitu pembentukan organ-organ tunas terlebih dahulu. Nah, organogenesis ini kita harus mengetahui rasio dasar. Rasio dasar yang tercantum di sini masih tinggi dan rendah, ya. Kita belum mencapai ke berapa kisaran konsentrasi, tapi paling tidak jika ingin memacu perakaran pada cutting, ya, artinya subkultur dari tunas itu di cutting itu seharusnya menggunakan auksin yang lebih tinggi daripada sitokinin. Nah, begitu juga kita masuk ke berikutnya, dengan pengurangan auksin dan peningkatan sitokinin lebih sedikit, biasanya akan membentuk kalus-kalus pada tanaman-tanaman monokotil. Sampai terakhir, kalau kita ingin menumbuhkan tunas-tunas aksilar yang banyak, tentunya kita harus menggunakan sitokinin lebih tinggi daripada auksin. Nah, ini rasio dasar, ya. Tapi kalau lebih tepatnya lagi, rasio dasar ini kaitannya dengan berapa konsentrasi yang digunakan, karena kalau kita menggunakan zat pengatur tumbuh secara istilah CPT itu digunakan dalam konsentrasi yang sangat sedikit, ya, bisa 0,00 ppm, itu mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan eksplan. Nah, penggunaan konsentrasi ini, jadi kalau misalnya di pupuk itu 2 gram, 3 gram, tapi kalau sudah kita bermain dengan zat pengatur tumbuh, konsentrasinya itu sudah miligram, 0,00 miligram, bahkan sangat kecil, ya, mempengaruhi. Jadi perbedaan 0,0 sekian ini sangat mempengaruhi hasilnya. Jadi harus benar-benar, kalau misalnya kita sudah menggunakan zat pengatur tumbuh, kita harus benar-benar menggunakan konsentrasi yang tepat, ya. Nah, tapi perimbangan tinggi rendahnya ini dasarnya seperti ini. Oke. Ini kita bisa lihat lagi di sini pada posisi ujung kiri atas ini posisi yang sama-sama rendah, ya. Auksin sitokinin sama-sama rendah. Auksin meningkat, sitokinin rendah. Nah, peningkatan auksin akan membentuk akar, tapi auksin lebih tinggi lagi membentuk kalus. Begitu juga dengan sitokinin. Sitokinin tinggi, auksin rendah di bagian sini akan membentuk tunas. Tapi kalau auksin dan sitokin sama-sama tinggi, dia akan membentuk kalus-kalus yang kalus hanya membentuk gumpalan sel, ya, tanpa terjadi pembentukan organ. Nah, perimbangannya memang harus tepat. Ini juga ada
istilahnya auksin dan sitokin rasio dalam morfogenesis. Morfogenesis itu juga istilahnya dengan pembentukan organ sama pada kultur jaringan. Sini auksin kinetin ya. Auksin 3 mg per liter, ini ppm sama aja. Miligram kali liter pangkat min 1 itu miligram per liter atau ppm. 3 ppm auksin, 0,2 kinetin akan membentuk halus. Di sini auksin lebih tinggi. Kemudian akar lebih tinggi, auksin lebih tinggi, kinetin lebih rendah lagi, 0,02 ppm. Terjadi pembentukan akar. Nah, di sini auksin rendah 0,003, kinetin 1, terjadi pembentukan tunas. Di sini lebih tinggi kinetin ya, sitokinin. Nah, tapi di sini tanpa auksin, hanya kinetin saja, tidak ada pertumbuhan. Jadi dapat disimpulkan bahwa walaupun sitokinin ke arah tunas, auksin ke arah akar, tetapi dalam morfogenesis atau organogenesis membutuhkan kedua hormon ini, auksin dan sitokinin. Nah, di sini kita sudah membahas tentang rasio-rasionya, perimbangannya. Jadi kalau kita akan mengkulturkan tanaman A, tentunya kalau kita ingin membentuk tunas ya sitokinin harus lebih tinggi daripada auksin. Begitu juga kalau kita ingin mengakarkan, auksin harus lebih tinggi daripada si sitokinin. Tetapi kalau di sini sitokinin sendiri tanpa auksin itu tidak ada pertumbuhan. Oke.